Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Demikian tinggi, indah, dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional, dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, bumi yang merupakan planet di mana manusia tinggal dan melangsungkan hidupnya, terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses, dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi, yang sekaligus merupakan bukti kemahakuasaan dan kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam. Alam merupakan suatu entitas atau realitas yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang goib dan suara empirik. Dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi real, objektif, serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap bagi alam. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Dengan hadirnya Islam, maka alam ini tetap menjadi makmur sehingga kehidupan manusia akan tetap terjaga. Yang selanjutnya ada lingkungan ruang. Lingkungan ruang itu mencakup tentang bumi, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta semua yang ada di atas maupun di dalam perut bumi. Semuanya itu yang menciptakan Allah untuk manusia menunjang kelangsungan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan alam semesta yang dimana ya memang untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Karena memang sebenarnya alam semesta diciptakan Tuhan untuk manusia. Di dalam kekhalifahan dituntut dua interaksi. Yang pertama itu interaksi manusia dengan sesamanya, dan yang kedua itu manusia dengan alam. Kekhalifahan itu mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan yang dimana agar setiap makhluknya bisa mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut, manusia itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Seperti firman Allah surat Al-Qasas yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dan kenikmatan duniawi, berbuatlah baik kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Umat Islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntunan ekonomis atau politis atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memperoleh karunia atau pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan melantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkainya. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya
degradasi, dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang atau haram, dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam berhubungan dengan Tuhan ini, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan, yakni alam adalah ayat-ayat kauniyah Tuhan. Manusia juga memerlukan alam, misalnya pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya. Sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan subordinat, yakni manusia adalah penguasa alam. Sementara itu, alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi, alam pun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-hukum atau kode yang telah ditetapkan oleh yang memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk memahami alam dan pengetahuan dan ilmu ini pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang menciptakan dan memelihara alam, agar bisa berhubungan dengannya. Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi. Maka, semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia dianggap menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan. Di antaranya, makhluk ciptaannya yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan maupun di lautan, mendapatkan rezeki dari yang baik dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia. Segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan di bumi, daratan dan lautan, serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.